Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Suara Saidina, NIM 053 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang PMK. PMK adalah penyakit mulut dan kuku. Biasanya menyerang hewan berkuku genap seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyebabnya disebabkan oleh virus. Biasanya cara penularannya seperti kontak langsung. Yang dimaksud kontak langsung itu melalui air liur, lendir, urin, atau feses. Yang kedua melalui udara. Virus dapat menyebar melalui angin dalam jarak yang cukup jauh, terutama di daerah padat ternak. Yang kedua melalui pakan, air, atau peralatan yang terkontaminasi virus. Terus virus PMK dapat bertahan lama di lingkungan dan bahan organik seperti tanah, jerami, atau pakaian yang terkontaminasi. Gejala PMK pada sapi biasanya muncul 2-14 hari setelah terpapar virus. Tanda-tanda klinis pada sapi meliputi yang pertama demam tinggi 39 sampai 41 Celcius. Dan yang kedua adalah lepuh berisi cairan pada mulut, lidah, di dalam mulut seperti di lidah, gusi, bibir, pipi bagian dalam, terus di kuku atau celah kuku menyebabkan sapi pincang. Di puting susu pada sapi perah, air liur berlebihan seperti sapi ngiler terus kesulitan makan dan minum sehingga sapi menjadi kurus. Terus penurunan produksi susu secara drastis pada sapi perah, pincang dan enggan berdiri akibat luka di kaki. Terus kematian anak sapi akibat peradangan di otot jantung. Hewan yang sembuh dari PMK masih bisa membawa virus dalam tubuhnya selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun, berpotensi menyebabkan wabah baru. Dampak PMK ini berdampak pada ekonomi dan dampak sosial. Kalau ekonomi di penurunan produksi susu dan daging, terus kematian anak sapi, terus larangan ekspor perdagangan ternak dari daerah wabah. Dampak sosialnya adalah peternak mengalami kerugian besar, gangguan rantaian pasokan daging dan susu, stigma terhadap peternak di daerah terdampak. Adapun pencegahan dan pengendalian PMK adalah untuk pencegahan PMK yang pertama dilakukan vaksinasi. Itu adalah cara yang paling efektif untuk mencegah PMK. Terus biosecurity, membatasi pergerakan hewan keluar masuk peternakan, menjaga kandang dan peralatan, menyediakan tempat cuci tangan dan disinfektan kendaraan. Terus yang ketiga adalah pengawasan dan karantina. Hewan harus dikarantina sebelum masuk peternakan. Jika ada kasus, segera lapor ke dinas peternakan setempat. Untuk pengobatan dan penanganan hewan terinfeksi saat ini tidak ada obat khusus
untuk membunuh virus PMK. Tetapi pengobatan dilakukan untuk mengurangi gejala dan mencegah infeksi sekunder. Seperti antibiotik untuk mencegah infeksi bakteri sekunder, terus obat, terus vitamin dan mineral. Sapi yang terinfeksi harus diisolasi selama 14 hari untuk mencegah penyebaran ke hewan lain. Kesimpulannya adalah penyakit mulut dan kuku PMK adalah penyakit yang sangat menular yang menyerang sapi. PMK menyebabkan kerugian ekonomi besar, terutama bagi peternak. Vaksinasi dan biosecurity adalah cara yang paling efektif untuk mencegah penyakit ini. Jika ada kasus, isolasi hewan yang sakit dan segera lapor ke dinas peternakan setempat. Sekian penjelasan dari saya untuk PMK, penyakit mulut dan kuku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.